teman-teman semua ya. Selamat sore teman-teman semua. Eh Sorry, kita agak telat mulainya, kayak gitu. Agak telat eh, mulainya. Kita mulai untuk kelas yang Senin pagi dan juga Rabu sore ya. Kita akan lanjutkan topik pembahasan kita ya. Gitu. Saya akan mulai nih. Gitu. Hmm, jadi untuk VJ tolong absennya dijalankan ya. Maksudnya di remarks teman-teman yang eh, ini, biar kita tahu. Kamera saya sebetulnya. Oke, ini udah nyala kam kameranya. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Kalau tidak on cam maka tolong PJ eh, dibikin tidak absen aja. Karena ini juga recording gitu ketahuan ya. Enggak apa, enggak ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya mulai aja. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, oke, saya assume udah muncul ya layar saya di tempat teman-teman semua. Suara saya kedengaran kan ya? Berapa? Oke. Ya, pada pertemuan kali ini itu pertemuan ketiga, gitu kita akan bahas terkait dengan strategi pemasaran eh, digital ya, teman-teman semua. Jadi eh, ketika kita mau melaksanakan ya, atau melaunch sebuah bisnis kayak gitu ya, melaunch sebuah bisnis ya, kita eh, tidak serta merta atau sekonyong-konyong apa namanya eh, tidak serta merta atau sekonyong-konyong eh, ini ya apa namanya ya udah yang penting bikin bisnis saja, nggak begitu teman-teman semua, tapi eh, perlu ada eh, pengetahuan dulu dari eh, kita juga gitu, bahwasannya kira-kira eh, untuk bisa sustain gitu eh, bisnis ini, hmm, kita tuh mesti dalam tanda kutip ngapain kayak gitu teman-teman semua ya, mesti berbuat apa, strategi apa yang harus kita implement ke dalam bisnis kita. Oke. Eh, yang pertama kita pahami dulu terkait dengan definisi pemasaran digital ya teman-teman semua gitu. Jadi apa sih digital marketing atau pemasaran digital? Ya, pemasaran digital adalah sebuah usaha gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu marketing konvensional kan lewat billboard, lewat eh, mungkin spanduk gitu, terus eh, lewat telepon dan sebagainya gitu. Yang mm, targetingnya itu sulit teman-teman semua. Jadi penargetannya itu sangat-sangat sulit. Kalau misalnya eh, teman-teman lewat sebuah jalan raya, misalnya ada billboard Gojek kayak gitu. Billboard Gojek kan dia eh, billboard Gojek kan dia belum tentu iya memang orang yang disasarkan atau target dari si Gojek ini, bisa jadi ada yang bukan eh, market mereka gitu dalam hal ini ya, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, pemasaran digital itu merujuk ya pada semua kegiatan pemasaran yang menggunakan teknologi digital seperti itu ya, ya, yang mana mediumnya adalah internet gitu ya. Digital marketing memungkinkan kita atau perusahaan berinteraksi
dengan pelanggan secara langsung dan personal. Bahkan ya benar, maksudnya personalnya adalah ya karena kita ngeliat A ya kita akan ketemu sama orang yang suka A seperti itu ya maksudnya. Nah, komponen utama dari pemasaran digital itu yang eh, sering kita tahu adalah search engine optimization kayak gitu. Apa tuh SEO? SEO adalah teknik untuk mengoptimalkan situs web gitu agar dia ranknya atau di Google Page rank itu masuk ke dalam pencarian paling atas. Ya kita otomatis ketika kita search sesuatu nggak mungkin kita cek page 2, page 3 itu hampir nggak mungkin gitu. Maka dari itu gimana caranya kita bisa masuk ke paling atas gitu. Nah, tekniknya ini ada dua sebenarnya, ada on page SEO sama off page SEO kayak gitu. Nah, dengan SEO ini memungkinkan kita untuk bisa menduduki peringkat teratas gitu. Nah, berikutnya adalah selain SEO ada juga yang berbayar gitu. Kalau teman-teman lihat habis nge-search sesuatu, teman-teman nanti teman-teman ngelihat ada yang paling atas tulisannya sponsor. Nah, itu namanya SEM gitu, Search Engine Marketing gitu. Jadi dia akan menyesuaikan diri kayak gitu kan. Eh, dan ini bukan organik. Kalau SEO ini kan organik gitu. Kalau SEM ini dia tipikal yang bukan organik, dia harus bayar. Sama seperti misalnya pay per click gitu. Jadi teman-teman ketika iklannya muncul, dia baru dikenakan charge ketika dia ngeklik. Kayak gitu ya. Berikutnya adalah konten marketing. Konten marketing eh, strategi untuk menarik pelanggan dengan menyediakan konten yang bermanfaat. Maksudnya apa tuh gitu. Jadi cara penggunaan misalnya pisau atau apa ya, kita teman-teman punya produk gitu. Terus dibikin gimmick-gimmick terkait dengan misalnya 7 manfaat atau apa gitu. Mungkin teman-teman sering lihat gitu. Tapi menggunakan sebuah device atau sebuah tools, sebenarnya dia ingin memasarkan tools itu gitu. Dengan menggunakan tools ini misalnya, oh kamu bisa hemat berapa, bisa save berapa, advantages apa yang bisa kamu dapat kayak gitu ya. Berikutnya ada sosial media marketing. Nah, ini bisa dua, bisa berbayar ataupun tidak gitu teman-teman ya. Yang organik ataupun paid kayak gitu. Nah, eh, lalu berikutnya email marketing. Ini salah satu yang akan kita pelajarin nanti. Dan terakhir affiliate marketing ya. Teman-teman udah paham ya yang sering nonton live-nya Shopee atau apa gitu. Itu bisa dibilang sebagai affiliate kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita mencoba untuk bagaimana merancang tujuan perusahaan gitu. Nah, tujuan pemasaran digital marketing ini pertama adalah harapannya dari kita merancang atau membuat build sebuah tujuan perusahaan. Pertama adalah tujuan pemasaran digital itu meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan apa nih gitu? Yang meningkatkan penjualan gitu. Penjualan yang mana eh, kita mau yang tadinya kita bisa jualan mungkin cuma sekitar 5 meter atau 5 kilometer atau 20 kilometer dari radius kita, dengan adanya digital marketing ini kita bisa menjangkau orang-orang yang eh, tidak bisa kita jangkau sebelumnya teman-teman, sehingga apa, kita punya target baru, segmen baru kayak gitu ya. Nah, berikutnya brand awareness, kita bisa ngasih awareness kepada orang baru juga kayak gitu teman-teman semua ya, dan juga membangun hubungan pelanggan yang lebih baik karena tadi lebih personalized. Nah, terakhir adalah meningkatkan engagement eh, pelanggan gitu, dan ini perlu gitu, perlu apa maksudnya. Nggak cuman yang ngepost ngepost, tapi ketika sudah ngepost, sudah masuk ke dalam sosial media gitu kan, teman-teman harus aktif kayak gitu ya. Nah, ada sesuatu, teman-teman harus segera reply kayak gitu. Nah, contoh membangun tujuan perusahaan mungkin dengan smart ini ya. Pertama spesifik teman-teman gitu. Kita harus punya tujuan yang spesifik. Misalnya contoh, oh saya pengen meningkatkan penjualan produk A sebesar 20% dalam 3 bulan. Jadi ini spesifik gitu. Target kita terukur gitu. Target kita terukur gitu. Nah, terukur di sini adalah eh, kita bisa mengukur gitu. Tadi spesifik ini maksudnya ada angkanya. Measurable ini menggunakan Google Analytics. Jadi kita bisa mengukur tadi yang 20% tadi menggunakan traffic dan konversi. Bener nggak sih 3 bulan ini kita naik sales kita sebesar 20% gitu.
achievable menambah anggaran iklan online kita gitu. Maksudnya ya kalau kita misalnya mau dapat hasil yang besar ya kita harus expand atau menaikkan anggaran iklan kita gitu. Nggak mungkin dengan iklan yang rendah gitu, tapi bisa dapat hasil yang memuaskan. Ya, eh, itu dulu ada sebenarnya hukum ekonomi ya gitu. Dengan hasil serendah-rendahnya mendapatkan hasil yang mendapatkan hasil yang maksimal. Enggak, diubah jadi dengan pengeluaran tertentu mendapatkan hasil yang tertentu gitu. Jadi gitu, memang KPI dari seorang digital marketer itu adalah menurunkan atau rendahnya sebutannya eh, leads tadi ya, leads mendapatkan leads. Jadi satu leads itu berapa gitu, yang bisa nanti di follow up untuk bisa menjadi sales kayak gitu teman-teman semua. Jadi nanti kategorinya apa namanya di leads sebenarnya bagaimana berapa uang yang dihasilkan eh, sama apa berapa leads yang dihasilkan oleh digital marketing dengan uang tertentu gitu. Semakin apa namanya eh, si budget yang digunakan rendah untuk mendapatkan leads dalam jumlah tertentu gitu, itu maka apa namanya performance digital marketer itu dikatakan baik. Terus teman-teman ada relevan gitu. Jadi fokus sama produk aja. Time bound-nya tercapai dalam 3 bulan. Jadi cara kita membentuk atau merancang tujuan perusahaan bisa menggunakan pendekatan smart ini tentunya teman-teman semua. Lanjut ya, gitu. Nah, berikut ada strategi pemasaran digital yang disebut dengan namanya eh, 5S. Ada sell, serve, speak, save, sama sizzle ya. Gitu. Jadi kita bilangnya 5S. Jadi jual, layani, bicara, menghemat, sama menciptakan daya tarik. Nah, ketika kita ngomong menjual gitu, prakteknya adalah menggunakan platform e-commerce atau website. Kita menjual gitu. Contohnya adalah menjual pakaian online dengan gambar berkualitas dan deskripsi eh, produk yang lengkap kayak gitu teman-teman semua ya. Pastikan produk yang ditampilkan dengan gambar berkualitas tinggi dengan deskripsi ukuran dan bahan yang jelas kayak gitu teman-teman semua. Nah, bisa gunakan platform seperti Tokopedia, Shopify untuk meningkatkan visibilitas. Berikutnya ada serve melayani. Jadi yang dimaksud dengan serve ini layanan pelanggan melalui chatbot atau live chat gitu. Jadi kita benar-benar menyediakan gitu, menyediakan layanan ini agar bisa apa gitu, agar bisa kita melayani eh, orang yang masuk gitu menggunakan chatbot atau live chat eh, ya atau chatbot so, gitu. Itu membuat orang walaupun kita, agent kita nggak ready saat itu sehingga apa namanya sehingga orang tuh nggak kabur gitu ketika dia ngechat ada seseorang yang membalas kayak even itu adalah sebuah bot atau seorang bot kayak gitu sehingga orang itu merasa ditanggepin kayak gitu teman-teman semua ya. Berikutnya adalah berbicara gitu. Jadi adanya komunikasi atau interaksi dua arah gitu. Bisa lewat apapun ya. Bisa lewat email, sosial media gitu kan. Untuk apa? Untuk memberikan atau menginformasikan produk-produk baru gitu, produk-produk baru yang relevan kayak gitu. Berikutnya adalah teman-teman semua eh, ada namanya save atau menghemat gitu dari 5S ini, yaitu kita bisa mengetahui kira-kira celah mana yang bisa kita gunakan kira-kira untuk bisa menghemat biaya iklan kayak gitu ya. Nah, kita butuh nih namanya analytic tools ya. Kalau di Facebook ada namanya Ads Manager kayak gitu. Ya, rata-rata saya bilangnya Ads Manager sih. Di Google juga ada Google Ads Manager, terus Meta Ads Manager gitu, TikTok Ads Manager gitu. Dashboard profesionalnya. Jadi kita bisa memantau bahwasannya dengan uang yang kita keluarkan sekian, berapa pendapatan kita gitu. Kira-kira kita bisa tekan lagi nggak kayak gitu. Nah, itu bisa di tweak ya bahasanya bisa diotak-atik kayak gitu. Berikutnya adalah sizzling atau menciptakan daya tarik ya, membuat desain website menarik dan penawaran yang menarik gitu. Jadi kita bisa bahasa bahasa tenarnya clickbait kali ya. Jadi at least ya dia klik dulu gitu. Urusan dia tertarik apa enggak, ntar urusan uh, belakangan lah bisa diatur kayak gitu ya. Nah, kita masuk teman-teman ke alat dan teknik dalam pemasaran digital. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada
Ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan atau diskusikan, silakan. Yang disampaikan. Kalau enggak, kita lanjut ya. Eh, Berikut adalah alat dan teknik dalam pemasaran digital, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus terbiasa untuk, eh, walaupun nggak pernah gitu, coba cari tahu terkait dengan Google Analytics ya. Sama Google Analytics sama Facebook itu dia melacak traffic dan perilaku pengunjung untuk website biasanya. Kalau Facebook Ads ya, dia bisa menargetkan audiens. Nah, ini bedanya antara konvensional dan juga digital adalah kita bisa menargetkan orang sesuai dengan namanya karakteristiknya dia, preferensinya dia, kayak gitu teman-teman semua ya. Terus kita juga bisa pakai SEO. SEO ini ada banyak gitu untuk nyari keywordnya ya, baik di on page ataupun off page SEO itu bisa pakai yang namanya SEMrush kalau yang berbayar. Atau kalau misalnya ya udah Google Keyword saja, Google Keywords Planner itu gratis dari Google gitu. Tapi tentunya eh, yang berbayar sama yang gratis, powerful yang berbayar kayak gitu. Jadi kita bisa dapat insight yang lebih sebenarnya. Berikutnya email marketing mengirim kayak mailing list pada target pasar kita yang dipersonalisasi. Misalnya memang ya dia ditargetkan untuk mendapatkan informasi itu. Jadi harapannya nanti kita bisa coba praktik gitu sedikit untuk tools-tools ini ya. Nah, eh teman-teman gitu. Kalau misalnya kita lihat teman-teman di sini ada praktik dengan alat digital gitu. Nah, pertama ada Google Analytics gitu. Dia sama yang saya jelaskan di awal memonitor performa kampanye pemasaran melalui website sebenarnya. Lalu kita bisa nge-record gitu behavior dari perilaku konsumer kita atau calon konsumen kita. Ketika dia masuk ke website kita, dia ngeklik apa dulu nih gitu. Itu akan ke-track gitu. Dia ngeklik apa dulu, terus dia pergi kemana lagi dan dia berhenti di mana sehingga kita bisa tahu rupanya oh dia berhenti misalnya di keranjang gitu ketika dia udah ngeklik keranjang dia berhenti. Nah kita tahu kira-kira apa yang salah, kenapa membuat orang banyak berhenti di keranjang. Oh mungkin gambarnya kurang jelas, informasinya kurang jelas gitu sehingga itu bisa kita perbaiki. Kalau Facebook Ads dia lebih ke arah sebenarnya ya sama aja. Fungsinya adalah melakukan targeting dengan tepat kayak gitu. Cuman ini kan dia lebih ke arah ya sosial media, kalau yang atas website, yang bawah sosial media. Kalau SEO ini ya tadi mengoptimalkan kata kunci dengan memberikan kata kunci yang memang banyak dipakai di dalam dunia perwebsitan ataupun kita menanam link namanya backlink di dalam uh, website kita gitu sehingga nanti dia akan nge-link ke website-website lain sehingga Google Page Rank kita akan naik ke level yang kita inginkan kayak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sebuah campaign atau kampanye teman-teman, kita perlu mengevaluasi dan juga mengukur kinerja dari campaign yang kita lakukan. Ya, dari bisa kita lihat dari website traffic gitu kan, berapa orang yang mengunjungi website kita, conversion rate-nya berapa, engagement rate-nya berapa, terus return on investment yang paling penting, ya kayak kembali ke kita berapa gitu. Nah, contohnya adalah melacak performa iklan dan konversi menggunakan Facebook Ads. Kita bisa lihat nanti di praktik kita gimana cara kita ngelihat apakah iklan kita tuh jalan dengan baik apa enggak, indikator yang dipakai nanti apa aja kayak gitu, ngelihatnya seperti apa gitu, kayak gitu ya. Nah, dari penjelasan ini ya saya eh, menyimpulkan bahwasannya eh, strategi pemasaran digital harus disusun dengan teori yang solid dan berdasarkan dengan praktik yang tepat seperti tadi SMART tadi ya teman-teman semua ya. Terus kita juga bisa mengembed gitu kan 5S digital marketing gitu. Ya tadi ya. Ada apa namanya sell gitu saya lupa tuh. Pokoknya 5S tadi ya. Nah, terus penggunaan alat digital dan pengukuran kinerja gitu. Jadi kita benar-benar harus mengukur kinerja kita gitu. Kalau dulu kan orang melakukan eh, kegiatan marketing itu ya udah kayak buang duit terus nggak tahu terukurnya berapa. Nah, dulu ada kayak lembaga survei yang cukup terkenal itu Nielsen namanya. Nielsen gitu. Jadi yang melakukan survei terkait dengan misalnya orang kalau lewat sini dia ngeliat iklan apa aja dan sebagainya gitu. Dan dari situlah kita tahu bagaimana nge-track eh, orang ngeliat iklan kita apa enggak. Kayak gitu untuk short eh, materi kita pada sore hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan.
Nah, sisanya saya akan meminta teman-teman untuk melakukan penugasan mandiri, kayak gitu, berkelompok ya. Oke, silakan Siva. Iya, Bapak sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiffany Aulia dari kelas A. Bapak tadi sempat ngebahas terkait SEO ya Pak. Sebenarnya saya penasaran aja sih Pak, karena kan sekarang udah banyak banget beredar website yang emang efektif buat masalah pemasaran digital ya Pak. Dari Bapak sendiri, terus yang bisa ningkatin engagement dari website kita, saran Bapak itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Tools ya. Ya, tools spesifik eh, nggak ada ya. Ini lebih ke arah strategi aja sih. Maksudnya tadi ya kalau SEO dibagi jadi dua, namanya on page dan juga off page kayak gitu teman-teman semua ya. Terus kalau yang on page itu apa gitu? On page itu berarti kita coba akan nge-search dulu nih, nanti nge-search namanya keyword kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kita mau jualan anduk gitu, terus gimana caranya website anduk kita ini ada di level paling atas? Ya kita harus cari dulu kira-kira eh, orang nge-search itu ketika dia, kalau teman-teman lihat kan ada Google Search Box ya, ketika teman-teman mau nyari gitu, pencarian mereka tuh apa kata-katanya gitu. Nah, itu nanti yang bisa kita cari dengan beberapa tools, baik yang gratis maupun berbayar. Berbayar, saya biasa pakai SEMrush gitu. Kalau yang gratis, saya biasa pakai Google Keyword Planner untuk ngecek kira-kira berapa kali kata-kata ini muncul gitu. Dan ini nanti saya akan melakukan teknik on page gitu. Saya menulis artikel dan memunculkan kata-kata tersebut di artikel saya gitu. Sehingga nanti Google akan mengindeks kata-kata itu dan membuat dia naik ranknya. Langkah berikutnya adalah ya tadi dengan off page gitu. Off page berarti kita nanam link gitu, backlink gitu, yang mana backlink ini akan membantu apa namanya rank kita itu naik gitu. Tapi itu secara organik. Terus kalau misalnya mau bayar ya tadi terus ya lewat ini, lewat Google Search Engine Marketing. Jadi nanti kita akan ngebit kata atau keyword gitu. Nah, keyword ini mesti kita lihat dulu gitu. Kita nanti akan contoh sama-sama jual jual jamu misalnya gitu. Si penjual jamu, dia pakai keyword apa, dia ngebit berapa harganya gitu. Otomatis ketika dia ngebit lebih tinggi gitu, karena dia akan ngeluarin uang lebih banyak daripada kita. Ya, ya. Eh, nanti kita misalnya ngebit di harga yang lebih rendah, ya Google akan ngebit yang paling tinggi gitu. Ngebit yang paling tinggi. Otomatis apa munculin yang paling tinggi ya, munculin yang paling tinggi. Otomatis orang yang paling tinggi ini akan muncul paling atas kayak gitu ya teman-teman semua ya. Dan ya semakin banyak uang yang kita keluarkan ya semakin eh, paling atas kita itu kalau di Google SEM ya. Nah, yang saya jalanin gitu. Kalau misalnya di Facebook atau di Meta gitu, itu lebih ke arah sebenarnya bagi kita refine kata kunci dan juga mentarget mentarget audiens kita se eh, nggak perlu niche niche banget gitu, niche niche banget gitu, tapi se sekomprehensif mungkin kayak gitu sih, sehingga nanti kita akan dapat eh, jumlah target audiens yang tepat, tapi menghabiskan uangnya nggak terlalu ekstrim kayak gitu. Itu sih palingan. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Untuk PJ baik A atau B diperhatikan siapa tadi yang engage ya di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan. Ada diskusi. Oh, banyak nih yang offline apa off cam nih. Udah saya screenshot. Iya, tiba-tiba on cam. Tetap saya tidak absen. Ya, that's your consequence. I don't care. Gitu ya.
Kan saya udah bilang, nih, yang nggak ada absennya. Unless orangnya izin sama saya. Ya gitu ya. Oke, silakan ada diskusi lain atau hal lain yang ingin ditanyakan. Ini saya save dulu nih. Yang tidak on chat. Save. Pertemuan ketiga. Week third APD join class. Yang nggak on chat. Oke, silakan. Oke, Anisha. Anisha, silakan Anisha. Eh, Oke Pak, izin bertanya. Mm-mm, Menurut Bapak, apakah iklan berbayar di Google ataupun di Instagram gitu masih efektif kalau misalkan biayanya mahal? Sementara tuh hasilnya juga belum tentu bagus. Kayak contoh misalnya Shopee kan sering pasang iklan ya Pak kalau 99 atau enggak mm-mm, kayak di tanggal-tanggal cantik gitu kan Pak. Nah, tapi mm. biasanya banyak pembeli dan salah satunya saya sendiri gitu kan. Biasanya itu saya tuh langsung buka aplikasinya tanpa klik iklan tersebut gitu Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih mereka atau eh, Shopee atau dan sebagainya itu bisa mengoptimalkan strategi pay per click ini Pak supaya tetap efisien? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya kalau kamu nggak ngeklik, berarti dia nggak kecas kayak gitu. Kalau kamu nggak ngeklik, berarti dia nggak kecas gitu. Kayak gitu ya. Dan sebentar, sebentar, ada telepon. Saya angkat telepon dulu dari apa namanya dosen yang
Halo, tes tes 1 2 3. Sorry, baru join lagi. Ya, teman-teman semua. eh Tadi tuh saya lagi jawab pertanyaannya Anisha ya. Intinya kalau pay per click dia baru di charge ketika dia diklik ya, Anisha ya. Kalau nggak diklik dia nggak di charge kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu ngeliat iklannya itu di di feed Instagram gitu, gimana caranya biar dia ngeklik itu? Eh Pasti nggak ada caranya ya gitu. Maksudnya ketika itu muncul di beranda kamu, berarti kamu adalah orang yang ditarget sama dia, Anisha, kayak gitu. Nah, yang mesti kita pahami dalam dunia bisnis atau dalam dunia marketing atau iklan adalah, contoh, 1.000 orang yang ditarget sama dia, belum tentu 1.000-1.000-nya ngeklik, kayak gitu. Kayak gitu ya, belum tentu 1.000-1.000-nya ngeklik gitu. Makanya kan kita punya namanya AIDA model yang kemarin mungkin saya udah jelaskan gitu. Jadi ada namanya piramida terbalik terkait dengan funnel marketing kayak gitu. Ya, ya mungkin 1.000 orang itu baru terkena awareness. Pertanyaannya, apakah di level awareness mereka ngeklik? Enggak, gitu. Paling turun nanti jadi berapa persen, gitu. Sehingga nanti dari 1.000 mungkin yang beli cuma 10, kayak gitu ya. Atau cuma 100 gitu. Biasanya 1.100 lah, gitu. 10% tuh udah bagus banget conversionnya, kayak gitu. Paling gitu, Anisha. Oh, oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya izin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Kalau tadi kan dibayar per klik ya, Pak. Nah, tapi kan di Hmm, zaman sekarang itu kan mostly orang udah pakai HP ya, Pak, dan digital. Nah, tapi tuh saya sering lihat di TV banyak iklan masih berkeliaran. Sedangkan kan orang sekarang udah ke pakai HP gitu, Pak. Nah, kira-kira itu hmm, urgensinya apa sih, Pak? Kenapa masih tetap ditampilin? Padahal kan kalau TV itu kan bukan per klik ya, Pak. Jadi setiap upload dia bayar gitu, Pak. Nah, benar. kira-kira itu, Pak. Gitu. Pasti kamu akan nanya, pertanyaan kamu kurang lebih sama seperti ini. Kenapa Gojek masih masih masang billboard di jalan gitu kan? Karena ya udah pakai ini aja gitu, pakai internet aja, pakai digital marketing. Itu namanya untuk mempertahankan eksistensi ya, awareness gitu, brand awareness gitu ya. Karena pertama gitu, oke kamu di kota kamu pakai handphone, tapi orang desa apakah dia pakai handphone? Enggak. Nah, dia masih butuh diekspos dengan iklan melalui televisi kayak gitu, kayak gitu ya. Karena untuk bisa ngakses internet mereka harus ngeluarin kocek yang cukup dalam ya. Untuk beli internet misalnya kayak kita 100.000 gitu kan, mungkin di kota bagi kita it really doesn't matter kayak gitu. Tapi kalau di daerah 100.000 mereka bisa makan berapa hari tuh, kayak gitu ya. Mending nonton TV gratis kayak gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada maka saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Mohon dikerjakan secara serius ya. Ini tugas saya nggak akan ngulang ya gitu. Ini part of apa ya teman-teman ya, kuliah lah. Kalau saya semua apa semua disuapin ya enak betul gitu. Ya, jadi saya akan eh, minta teman-teman untuk membuat kelompok silakan. Tugas teman-teman adalah merancang kampanye pemasaran digital gitu. Dengarkan dengan baik, catat gitu. Kalau perlu catat, saya nggak akan ngulang. Ya, instruksinya adalah mahasiswa dibagi dalam kelompok dan diminta untuk melakukan perancangan kampanye pemasaran digital untuk sebuah produk atau layanan yang belum dipasarkan gitu. Nah, setiap kelompok harus menyertakan elemen-elemen berikut dalam presentasi mereka. Pertama, teman-teman harus punya tujuan kampanye menggunakan pendekatan SMART Goals tadi yang saya jelaskan di awal. Berikutnya, strategi yang teman-teman implementasikan menggunakan 5S digital marketing yang tadi. Kayak gitu. Ya. Lalu teman-teman memilih saluran atau funnel marketingnya. Apakah lewat website menggunakan SEO, lalu sosial media, email marketing, atau affiliate marketing. Untuk bisa mencapai target atau tujuan kampanye yang teman-teman udah set up di awal. Terus rencana anggaran dan alokasi biaya yang teman-teman
anggarkan atau rencanakan untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan gitu target atau capaian yang teman-teman sudah set up. Lalu melakukan evaluasi kampanye gitu ya. Misalnya yang ini nggak usah, sampai rencana anggaran aja kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi teman-teman bisa langsung take action di 1 jam terakhir ya sebagai bentuk pembelajaran student center learning dan juga project based learning. Silakan membagi beberapa diri menjadi beberapa kelompok gitu, membagi diri jadi beberapa kelompok, lalu buat apa yang tadi saya minta gitu sebagai tugas teman-teman, lalu teman-teman buat papernya, papernya, laporannya ya, menggunakan ya apa intinya base-nya adalah Word gitu. Jangan deh PDF aja, PDF gitu kan, disimpan dalam bentuk PDF ya, dan juga PowerPoint-nya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Reza. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Saya Reza Yusuf Hasan sebagai VJ Digital Communication Pak. Sesuai sama yang saya chat ke Bapak mengenai pertemuan besok itu akan dilakukan secara sinkron atau asinkron ya Pak. Dan berikutnya untuk Next week. tugas-tugas, gimana Pak? Pertemuan besok kapan nih? Minggu depan maksudnya? Besok Bapak hari Kamis. Besok hari Kamis. Iya, Digital Kuliah apa tuh? Communication Digital Bapak. communication ya? Iya, iya. Oh iya, gini saya belum 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 ini belum kepegang ini ya, kepegang digital communication bukannya emang kuliahnya cuma online doang? Nggak ada kelasnya setahu saya di Siakat. Oke Pak, saya bantu jelaskan ya. Jadi maksudnya Reza Oke. dari Bapak tuh ada 2 opsi ya, asinkronus atau Oh, sinkronus. sorry sorry sorry, Nah, saya untuk lagi yang ini nih. besok Oke. ini Online 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 ya, online online. Sorry sorry sorry. Sorry ya sorry. online-nya Agak online-nya lewat adalah Zoom atau sinkronus gitu. sinkronus berarti lewat Zoom Iya. ya Pak. Oke. Oke, nah terus kalau misalkan agendanya online nanti sinkronus itu tuh presentasi atau gimana Pak? Iya, yang kemarin udah dijelaskan kan dibagi ya, kalau nggak salah ya. Ya. Tapi Udah kemarin dimulai aja. katanya Reza itu di GCR-nya belum ada info GCR dan Iya, materinya ya Pak. anggap iya anggap aja yang pekan depan kita nggak ada kelas, terus nanti yang presentasi besok itu ya kelompok kelompok berikutnya aja kayak gitu. Oke, berarti untuk materi yang bisa kita sampaikan itu sesuai RPS atau ada yang Bapak bisa berikan RPS-nya lagi? Karena kita belum dapat RPS sih, Pak. Masa sih? Iya, Pak, Iya karena kah? waktu itu tuh sebenarnya Bapak kirim LMS ya, tapi LMS-nya lagi error. Iya Terus mau LMS-nya pakai LMS-nya ya Microsoft LMS-nya Teams sampai juga. sekarang down ya. Saya udah nggak mau pakai itu aja lagi Iya. gitu, nggak mau pakai itulah gitu. Dari, eh dari opsi Gini, Bapak kalau gitu, PCR ya, Pak. hmm, saya kirim sekarang deh gitu. Bentar, mana nih? Nanti saya kirim ke Reza ya. Iya, Pak. Oke. Iya, baik Bapak. Oke. Bentar, bentar. Saya kirim sekarang. Oke.
Saya kirim ke... Oke, udah ya. Saya kirim tuh. Oke, Salma. Silakan Salma. Izin bertanya, Pak, untuk tugas Hmm, hari ini kan kelompok ya, Pak. Itu satu hmm, kelompok ada maksimal orangnya nggak, Pak? hmm. Bikin aja. Iya, benar juga ya. Bikin aja satu kelompok itu 4 orang. Baik, Pak, terima kasih. Mm-mm. Sama-sama. Oke, silakan. Oke, Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. oke Rio. Ya, mungkin untuk pengumpulan deadline-nya itu di hari apa ya Pak? Pengumpulan berarti hari Selasa malam. Nanti kemungkinan untuk kelas ini sama GCR juga kali. Oh gitu, siap. Karena Baik Pak. saya kayaknya tidak reliable nih server WNJ. Oke, yang lain silakan. Oke, eh, kalau nggak ada, silakan teman-teman mulai membagi diri jadi beberapa eh, kelompok dan mulai langsung mengerjakan gitu. Eh, ya boleh-boleh aja pakai ChatGPT, tapi kayak ya udah jangan nge-generate semuanya pakai ChatGPT ya gitu. Tapi eh, ini tuh kayak mencoba memberikan apa namanya exercise bagi diri kita, ngelatih otak kita lah untuk bisa berpikir kritis ya gitu. Kalau teman-teman semuanya rely on sama AI, ya nanti teman-teman digantiin AI aja tahun depan gitu. Kayak gitu ya. Jadi nanti nggak bisa compete gitu. Boleh pakai AI, tapi eh, nggak rely on sama AI sepenuhnya. Itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi lain, teman-teman bisa langsung mengerjakan dan kita tutup kelas kita untuk sesinya. Teman-teman lanjutkan dengan pengerjaan tugas dengan kelompoknya. Lalu nanti di keep dulu aja. Nanti saya akan sampaikan kepada PJ untuk GCR-nya kayak gitu. PJ juga tolong mohon bantuannya untuk ingatkan saya ya. Mungkin itu kalau nggak ada lagi, saya tutup kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sebelumnya dan mohon maaf kalau tadi telat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baru nanya dia. Nanya apa nih? Bapak maaf, kemarin itu di APDA itu udah ada kelompoknya. Kalau pakai kelompok yang sebelumnya itu gimana, Pak? Boleh, boleh, boleh. Terserah gitu. Tapi anggotanya itu 8 orang. Nggak apa-apa Oke, gitu. makasih Iya, Bapak. iya. Oke. Oke ya, clear ya untuk kelas A sama B ya. Kita jumpa lagi nanti diinfokan lagi untuk teknisnya seperti apa. Terima kasih. Saya tutup lagi ya. Assalamualaikum, selamat sore. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya izin pamit dulu.